Pertama, buka web geogebra.org, klik web paling atas, start kalkulator, pastikan di atas sudah tertulis 3D kalkulator. Input di input bar, T sama dengan 0, klik titik 3, klik slider, klik settings, ubah min menjadi 0, max menjadi 1. Kemudian input H sama dengan 4, lalu klik titik 3, klik slider, klik titik 3 lagi, klik settings, ubah min menjadi 0, max menjadi 5. Oke, sudah terbuat. Lalu buatlah A dalam kurung 0,1 di input. Oke, buatlah B dalam kurung 0,0 di input. Oke, buatlah circle dalam kurung A, B di input. Nanti akan keluar rumus. Oke, buatlah silinder dalam kurung C, H di input. Nah, tabungnya sudah terlihat. Lalu buatlah theta sama dengan dalam kurung 1 min T kali Pi. Oke. Lalu buatlah R sama dengan Pi per theta. Di input. Oke, buatlah beta sama dengan Pi kali T per 2. Oke, lalu sekarang tinggal masukkan rumus terakhirnya. Untuk rumus terakhirnya cukup panjang, jadi cukup di copy saja. Nanti akan ditulis di deskripsi di bawah ya. Oke, jadilah sebuah tabung. Di sini sudah bisa digerakkan karena tadi sudah dibuat slidernya, jadi bisa digerakkan. Oke, kita bisa melihat jaring-jaringnya. Nah, jadilah. Baiklah, sekarang kita akan membuat sebuah jaring-jaring bola. Untuk sekarang kita menggunakan GeoGebra klasik, jadi berbeda dengan GeoGebra sebelumnya. Oke, sekarang klik 3 garis di pojok kanan atas. Klik View, klik 3D Graphics. Oke, sudah muncul. Sekarang buatlah slider. Di atas ada A sama dengan 2, diklik, ubah ke angle, incrementnya ubah ke 5 derajat. Oke, sekarang input akar 9 min X pangkat 2, lalu di enter. Buatlah intersect. Sumbu X sama dengan min 3, sumbu Y sama dengan 3, dengan sumbu X sama dengan 3. Bikin segmen garis dari A ke C, ditarik saja. Oke, sudah. Lalu yang terakhir, kita tinggal masukkan rumus luas permukaan. Ini. Nah, sudah deh jadi sebuah bola.
Ini merupakan jaring-jaring bola. Bisa kita lihat, di sini bisa bergerak sendiri juga. Nah, ya. Sudah deh. Pertama-tama kita akan buka GeoGebra Classic terlebih dahulu dan kita tekan 3 garis di atas tersebut dan tekan View dan 3D Graphics ya. Oke, lalu kita tekan grafik tersebut dan buatkan slider. Namanya akan menjadi T kecil, number, minimal 0 dan maksimal 1. Enter. Lalu kita akan input. Kita akan membuat garis yang tegak lurus dengan segmen. Langsung saja kita input perpendicular line yang point segmen ya. Nah, poinnya itu buka kurung 1,0,0 segmen. Segmennya itu XY plane. Enter. Setelah itu kita buat titik di garis F dengan input point object. Objeknya itu F. Lalu titik A digerakkan sampai angka 3 ya. Kemudian kita masukkan intersect objek-objek. Objek pertama x-axis, F. Enter. Setelah itu kita masukkan intersect lagi, yang intersect objek-objek. Objek pertama yaitu x-axis, y-axis ya. Kemudian kita akan membuatkan segmen antara titik T dan A. Klik ikon ini, kemudian klik segmen, lalu klik dari titik A hingga ke C. Setelah itu kita akan membuat sudut. Klik ikon sudut ini, angle, kita tarik dari B hingga ke C hingga ke A. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kerucutnya. Kita input cone point radius. Poin pertama yaitu B besar, A besar, 1. Setelah itu kita akan membuat rotasi titik A dengan sudut alpha dan sumbu Y. Lalu kita input rotasi objek angle point. Objek pertama itu A, T dikali dengan alpha, Y aksis. Setelah itu kita akan membuat garis yang tegak lurus melalui titik A. Kita input perpendicular line yang point segmen. Poinnya yaitu A aksen, XY plane. Kemudian kita akan membuat perpotongan dari garis H dengan sumbu X. Kita input intersect objek-objek. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu apakah ini bisa digerakkan. Jika bisa, maka selamat ya. Intersect objek-objek H, XY plane. Kemudian kita buatkan jarak dari titik B hingga ke C. Kita input distance point object. Poinnya yaitu B, objeknya yaitu C ya. Lalu kita input lagi beta sama dengan 2 dikali P
dikali D. D kecil dibagi dengan distance dalam kurung point objek ya. Poinnya yaitu D besar dan objeknya yaitu C besar. Oke. Setelah mendapatkan sudut beta, kita akan merotasi titik C. Kita input rotate object angle point. Objeknya yaitu C besar, koma, beta per 2, koma, poinnya H. Kemudian kita akan merotasi titik C lagi, tetapi sedikit berbeda ya. Rotate object angle point lagi, rotate C, koma, negatif beta per 2, koma H. Kemudian kita buatkan kurva di circumcircular arc ya. Kita tekan dari titik C aksen ke C, hingga ke C aksen 1. Lalu coba kita gerakkan slidernya, lihat apakah bisa menutup dan membuka ya. Kemudian kita carikan jarak dari titik A aksen dan titik D. Kita input distance point object. Poinnya yaitu A aksen, koma, D. Setelah itu kita input lagi distance point object D, C aksen. Setelah itu kita input X sama dengan dalam kurung A aksen. Lalu kita input X dalam kurung A aksen. Lalu kita input theta sama dengan T besar kali pi ya. Selanjutnya kita lanjut membuat permukaan atau selimut dari kerucut yang sudah dibuat ini. Kita input rumus yang lumayan panjang ini. Kemudian kita lanjut membuat lingkaran dari selimut ini. Kemudian kita lanjut membuat lingkungan dari selimut ini. Kita input lagi curve. Kemudian terakhir kita akan input rumus terakhir ini. Nah, ketika digerakkan slidernya, kerucut tersebut bisa membuka selimutnya dengan baik ya. Kemudian kita akan
input lagi point objeknya yaitu M. Lalu digeser ke atas ya. Lalu kita akan membuat input point M lagi dan digeser ke bawah. Kemudian buatlah segmen. Lalu tarik poinnya G, F ya. Setelah itu kita hilangkan titik yang diperlukan dengan cara klik ikon ini dan klik ini. Lalu kita sembunyikan garis XOY plane dengan cara klik garisnya dan hilangkan centang show object. Oke, sudah jadi deh. Sudah jadi.